Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai yayasan. Yayasan ini kita simulasikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unit usaha. Berikut ini adalah unit-unit yang terdapat dalam yayasan tersebut yang bisa kita lihat dari gambar ini. Yang pertama adalah kelompok belajar dan taman kanak-kanak yang berfungsi sebagai pendidikan dasar untuk anak-anak prasekolah. Kemudian Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM, yang mana yayasan juga mengurusi masjid sehingga memiliki Dewan Kemakmuran Masjid yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan keagamaan di masjid. Yang ketiga adalah lembaga pengelolaan zakat. Yayasan juga memiliki lembaga khusus untuk mengelola zakat yang bertujuan untuk menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kemudian minimarket yang juga merupakan unit usaha yang berfungsi untuk pemasukan tambahan bagi yayasan. Kemudian karena masjid itu masih ada pembangunan, maka dibentuklah juga panitia pembangunan masjid yang saat ini sedang membangun masjid baru, yang mana telah dibentuk panitia atau tim proyek manajemen yang khusus menangani pembangunan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sekolah menengah pertama, di mana unit ini adalah unit pendidikan sekolah menengah pertama. Kemudian saya memasukkan 2 unit sekolah dalam yayasan ini, yaitu kelompok belajar dan SMP, karena saya ingin membandingkan pemasukan kedua unit ini, khususnya dari segi pembayaran SPP atau kontribusi dari orang tua siswa. Kita akan melihat perbedaan cara masing-masing sekolah mendapatkan pemasukan, yang mana SMP biasanya cenderung memiliki struktur pemasukan yang berbeda dari kelompok belajar karena faktor jenjang pendidikan dan kebutuhan operasional yang tidak sama. Kemudian hal yang unik yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya transaksi antar unit di dalam yayasan ini. Contohnya, SMP bisa saja membantu pembangunan masjid, kelompok belajar bisa jadi membantu DKM, kemudian DKM nantinya akan membalikan bantuannya kepada kelompok belajar, dan yang lain sebagainya. Yang transaksi seperti ini kita kenal sebagai transaksi internal antar unit. Untuk ke depan saya akan menyoroti dan membahas lebih rinci tentang keuangan masing-masing unit, seperti sumber pemasukan dan pengeluarannya, kemudian SOP manajemennya, manajemen baik manajemen keuangan itu sendiri ataupun manajemen SDM yang diterapkan dalam setiap unit. Kemudian manajemen sumber daya manusia yang ada di masing-masing unit, termasuk karyawan dan sumber daya lainnya. Kesimpulannya adalah yayasan yang akan kita bahas ini memiliki 6 unit usaha yang berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Dengan memahami setiap unit secara mendalam, kita akan bisa melihat bagaimana yayasan ini bekerja sebagai satu kesatuan yang harmonis.